Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Roni Haryanto Biju, seorang guru di daerah pelosok, tepatnya di SD Negeri Fatobai, Desa Wehalo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan panduan singkat bagaimana kita memanfaatkan platform Puspadi, pusat pembelajaran digital yang saya kembangkan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik secara digital ya teman-teman, baik itu ruang belajar, ruang berlatih, ruang ujian, dan juga zona membaca dan ekspresi, dan tentunya ini diakses secara offline. Nah teman-teman, untuk mengakses Puspadi ini kita cukup membutuhkan sebuah router teman-teman. Kita cukup butuh sebuah router. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki router di satuan pendidikan, itu bisa menggunakan perangkat Android. Jadi teman-teman silakan mematikan datanya dan aktifkan hotspot, kemudian hubungkan dengan jaringan laptop ya sebagai server. Nah caranya seperti ini teman-teman. Ini kita tidak perlu membutuhkan kabelan ya teman-teman. Ini saya sudah uji coba dengan router TP-Link ini tanpa kabelan, itu kita bisa akses klien itu sampai dengan 150. Jadi kita hidupkan dulu routernya, atau kita hidupkan dulu hotspot ya kalau itu via Android. Nah kemudian langkah selanjutnya silakan teman-teman kita menghubungkan ya jaringan router ini dengan laptop server sehingga mereka bisa terkonek teman-teman. Jadi seperti ini. Kita periksa ya teman-teman, periksa jaringan ini. Nah di sini ada TP-Link ya teman-teman. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Ini saya menggunakan TP-Linknya, kita connect. Atau teman-teman bisa ya kalau menggunakan Android silakan lihat ya nama jaringan Androidnya, kemudian hubungkan ya teman-teman. Nah jika sudah terhubung maka langkah selanjutnya adalah, kalau sudah tersambung jangan lupa teman-teman untuk aktifkan servernya ya. Aktifkan server Puspadi ini. Servernya sudah aktif ya. Jadi silakan minta mereka untuk ke Chrome ya teman-teman, ke Chrome. Kemudian nanti di sini minta untuk diisikan IP address-nya ya. Ya, langsung di pojok kanan ya. Ini untuk tampilan laptopnya, untuk masuk ada di sudut kanan ya, pojok atas kanan. Kita masukkan ya user dan passwordnya ya, kemudian kita klik masuk. Nah di sini teman-teman ya, untuk tampilan dashboardnya itu ada informasi ya terkait dengan Puspadi dan juga informasi tentang pengembang ya teman-teman. Nah kemudian ini adalah menu utama ya, fitur utama dari Puspadi. Itu ada ruang belajar, ruang berlatih, dan ruang ujian. Nah ini sudah disajikan di dalam deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman jika ingin mencari tahu kita bisa saling berkomunikasi via WA teman-teman. Nah kemudian ini kita mulai dari zona baca dan ekspresi ya teman-teman. Jadi di zona baca ini ya, zona baca dan ekspresi ini adalah sebuah ruang ya, tempat bagaimana untuk meningkatkan literasi baik murid ataupun guru teman-teman. Jadi di zona baca dan ekspresi ini berisikan ya bacaan singkat mingguan dan juga video. Nah di mana bacaan singkat ini merupakan hasil karya guru atau peserta didik. Jadi karya terbaik akan dimuat ya sebagai bahan bacaan di dalam zona baca ini teman-teman. Jadi ini zona bacanya, itu contohnya ini ada bacaan Lentera di Ujung Desa. Nah setelah mereka membaca ya, itu mereka diminta untuk mengisi refleksi teman-teman di bagian sini. Begitu juga ini teman baru di kelas kami. Nah, kemudian di zona ekspresi ini berisikan video-video inspirasi yang berkaitan juga dengan penguatan literasi, seperti bagaimana membaca puisi yang baik, membaca cerpen yang baik, sehingga dengan contoh-contoh ya yang ditampilkan di dalam video, saya berharap ya peserta didik itu bisa termotivasi untuk meniru seperti itu teman-teman. Kita dari sini kita bisa langsung ke aktivitasku ya teman-teman. Ya, kita ambil contoh ya teman-teman, di sini di ruang ini ruang belajar IPAS-nya ya, kemudian ke bawahnya ada ruang berlatih dan juga ruang ujian. Nah, di sini kita contoh ruang belajar IPAS. Nah, di ruang belajar ini teman-teman ya, di setiap
mata pelajaran ya, itu kita bisa menambahkan asesmen awal ya teman-teman. Kalau ini saya buatnya per topik ya. Misalnya asesmen awal sistem pernapasan, atau kita juga bisa menggunakan asesmen awal itu secara keseluruhan ya untuk IPAS ini teman-teman. Ya, baik itu tentang organ tubuh manusia, ekosistem, ya, cahaya. Jadi ini di ruang belajar IPAS ini tersedia ya bacaan dan juga video pembelajarannya teman-teman. Di bagian bawahnya ya, di sini. Jadi di sini materi ya, baik itu bacaan maupun video pembelajaran ini dikembangkan ya dan juga dipilih berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi kita lakukan pemetaan terhadap capaian pembelajaran untuk menentukan materi mana yang akan diajarkan, dan tentunya ada videonya. Sekali lagi ini kita aksesnya via offline ya teman-teman, tidak perlu koneksi internet. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita... Jadi seperti itu ya teman-teman tampilan untuk ruang belajar ya di setiap mata pelajaran teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ya ke aktivitasku. Oke, itu ruang belajar ya teman-teman. Nah, kalau di ruang berlatih ya teman-teman, misalnya di sini ruang berlatih, kita contoh ambil ruang belajar, ruang berlatih apa misalnya nih, PKN. Jadi di ruang berlatih ini teman-teman, ini berisikan soal-soal latihan ya atau tryout ya teman-teman. Ini untuk menguji ya. Jadi silakan ya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya, ini kita masuk ke ruang ujian. Ya, di sini kita bisa masuk ke ruang ujian ya teman-teman. Contoh di sini ada ujian IPAS, matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Kita tes di misalnya ujian PKN teman-teman. Nah, untuk ujian PKN ini teman-teman di sekolah kami itu akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Juni. Jadi di sini bukanya ya keterangannya itu kita setting ya bisa diakses ya teman-teman itu pada hari Selasa teman-teman. Karena itu kita coba saja di sini ya teman-teman supaya kita bisa melihat isinya untuk uji coba ini, sehingga kita bisa melihat secara jauh sistem penilaian yang secara otomatis ya by sistem Puspadi ini, termasuk analisisnya ya teman-teman, sehingga ini membantu kita ya menghemat waktu, tenaga, bahkan biaya teman-teman seperti ini. Jadi ini kita bisa melihat ya untuk contoh soalnya nanti ini untuk setelan ya terkait dengan namanya, tampilannya seperti apa itu ada di bagian sini. Kemudian di sini adalah soal ya teman-teman. Nah soal ini teman-teman sebenarnya bisa ya buat secara manual di dalam sistem ini atau bisa mengimpor. Kemudian di sini ada hasilnya teman-teman. Nah, kita lihat ada hasil ya, seperti ini teman-teman. Jadi ada nama pesertanya ya ini, kemudian ada nilai yang diperoleh ya, teman-teman. Kemudian di sini ini soal ya, salah dan benarnya itu ada di sini teman-teman, di daftar sini. Jadi kita sudah bisa dapat yang bersih ya teman-teman, sudah dapat nilainya, kemudian dengan hasil analisisnya teman-teman. Nah kemudian di sini teman-teman bisa unduh nih teman-teman, ya, tinggal teman-teman pilih di sini ya jenisnya apa, ya, seperti ini, kemudian pilih unduh seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman misalnya ingin mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan perkembangan peserta didik, teman-teman bisa lakukan review pengerjaan mereka teman-teman. Seperti ini. Oh ternyata ini lagi jelasnya teman-teman. Nah, jadi ini kalau hijau ini berarti jawabannya benar. Kalau kuning ini seperti soal menjodohkan. Mungkin yang dijodohkan itu harus 4, 2-nya benar, 2-nya salah ya berarti kuning. Ya, seperti ini. Kalau merah ini sudah jelas seperti salah ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih jawabannya nih ya teman-teman. Ya, jawabannya sini. Lihat ini. Tuh. Ya. Oh nomor 1-nya benar nih. Ya, seperti ini. Jadi lengkap ya kapan dia kerjanya ya kapan selesainya itu di sini jelas ya teman-teman lengkap. Nah, ini. Nah seperti ini tadi teman-teman. Yang kuning itu ya seperti ini. Ini contohnya soal menjodohkan ini. Oh ternyata di sini ada salahnya 3 ya teman-teman seperti ini. Kemudian ada umpan baliknya nih teman-teman. Ada umpan balik. Jadi mereka bisa melihat oh salahnya di bagian sini dan ternyata jawaban benar tuh ada di bagian sini ya teman-teman. Harusnya seperti ini jawaban benar. Nah, begitu.
Oke teman-teman, selanjutnya kita ke administrasi situs ya teman-teman, kita ke administrasi situs ya. Nah, di sini ya sebenarnya ini adalah fitur ya yang hanya ditampilkan apabila kita aksesnya itu lewat akun admin atau guru teman-teman. Kalau di peserta didik tergantung dari settingan fitur mana yang akan ditampilkan. Nah, kalau di Puspadi ini untuk peserta didik itu nanti yang ada itu hanya dashboard dan aktivitasku. Jadi di mana di aktivitasku itu menampilkan seluruh aktivitas ya yang sudah disediakan guru ya bagi peserta didik. Tetapi dengan catatan ya guru harus menambahkan peserta didik di dalam setiap aktivitas atau mata pelajaran, teman-teman. Nah, di mana? Nah, di bagian sini teman-teman di administrasi situs itu teman-teman bisa mengklik ini pengguna apabila teman-teman ya ingin menambahkan peserta didik. Di situ kita bisa menambahkan secara manual maupun dengan mengimpornya secara massal. Nah, kemudian di bagian kompetensi ini teman-teman, ini saya gunakan untuk mengupload kerangka ya, baik itu kerangka pembelajaran termasuk capaian pembelajarannya teman-teman. Di sini ya. Contohnya di sini ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini ada contoh matematika ya teman-teman. Ya, jadi ini capaian umum ya di sini capaian umum ya, untuk mata pelajaran matematika. Kemudian di bawah ini capaian berdasarkan elemen teman-teman seperti ini. Ya. Kemudian ini ya, seperti ini per elemen ya teman-teman. Kemudian di sini ada saver, di sini ada laporannya. Jadi teman-teman bisa ya jika ingin belajar bisa mengutak-atik ya isi yang ada di dalam Puspadi ini ya teman-teman. Itu adalah bagian dari proses belajar juga teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan saya terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan platform pusat pembelajaran digital ini. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, teman-teman bisa menghubungi saya via WA dan saya akan berusaha untuk meresponnya sehingga dengan kehadiran platform Puspadi ini setidaknya bisa membantu Bapak Ibu guru untuk menyiapkan materi, soal, dan teristimewa dalam meningkatkan hasil belajar dan mutu satuan pendidikan. Demikian dari saya, salam guru pelosok, salam pendidikan.